Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan proyek kami mengenai analisis runtun waktu terhadap produksi bir bulanan di Australia. Ini adalah anggota dari kelompok F, saya Suci Hajra, ada Kak Safira Andini, ada Ariela Kleva, dan Kak Muhammad Amir. Ini adalah data dan sumber data yang kami gunakan, yaitu time series dataset dari platform Kaggle. Filenya adalah monthly beer production in Australia.csv dengan 476 observasi bulanan dari Januari 1956 sampai Agustus 1995. Link datanya tertampil pada file, tidak terdapat missing value pada data ini. Data monthly beer production in Australia.csv ini punya dua variabel. Yang pertama variabel amount, yaitu periode waktu pengamatan ya dengan format tahun, bulan. Yang kedua variabel monthly beer production, yaitu produksi bir bulanan dengan satuan megaliter. Ini adalah statistik deskriptif dari data produksi bir bulanan di Australia. Ada 476 observasi dari periode Januari 1956 sampai Agustus 1995. Data minimum produksi bir bulanan di Australia ini ada di angka 64,8 megaliter. Kuartil 1 produksinya ada di angka 112,9 megaliter. Mediannya ada di 139,15 megaliter. Rata-rata produksinya ada di angka 136,4 megaliter. Kuartil 3 produksinya ada di angka 158,82 megaliter. Maksimum produksi bulanannya ini ada di angka 217,8 megaliter. Dengan standar deviasi ada di angka 33,74 megaliter. Koefisien variasinya ada di angka 24,74%. Akan dilanjut, ini adalah ringkasan data produksi bir bulanan di Australia. Nah, kita sajikan dalam bentuk tabel. Yang kolom pertama ini ada bulan dari Januari sampai Desember. Di kolom kedua ada rata-rata produksi per bulan. Di kolom ketiga ada data minimum produksi per bulan. Dan kolom keempat ada data maksimum produksi per bulan. Nah, di rata-rata produksi tertinggi ada di bulan Desember, di angka 171,42 megaliter. Sedangkan rata-rata produksi terendah ada di bulan Juni, di angka 111,78 megaliter. Nah, selisih antara rata-rata produksi terendah dan tertinggi mencapai 59,64 megaliter. Berarti kita bisa bilang adanya pola musiman yang kuat dan konsisten. Nah, di hasil produksi yang paling minimum ada di angka 64,8 megaliter, ada di bulan Juni juga. Sedangkan hasil produksi yang paling maksimum ada di bulan Desember di angka 217,8 megaliter. Ini adalah plot time series produksi bir bulanan di Australia. Ada tren naik dari yang terendah tadi di angka 64,8 megaliter ke yang paling tingginya ada di angka 217,8 megaliter. Puncaknya itu sekitar 1980-an yang melandai di sekitar 1995. Nah, musimannya konsisten. Lihat di puncaknya ada di November sampai Desember, sedangkan lembahnya ada di sekitar Juni sampai Juli. Variasinya membesar, berarti kita bisa bilang kalau polanya musiman multiplikatif. Ini juga plot time series-nya, tapi ini adalah plot time series per dekade, yaitu evolusi level produksi per dekadenya. Kita bedain per warna. Nah, kita lihat yang warna biru. Yang warna biru itu di 1956 sampai 1965. Itu periode awal, levelnya rendah di sekitar 90 sampai 130 megaliter. Nah, dekade kedua ada di 1966 sampai 1975. Levelnya naik secara signifikan. Nah, yang ketiga ada yang warna kuning, itu ada di tahun 1976 sampai 1985. Ini adalah puncak produksi, berada di level sekitar 150 sampai 217 megaliter. Nah, yang warna merah itu dekade yang keempat, itu ada di 1986 sampai 1995. Penurunannya mulai bertahap, musimannya tetap konsisten. Akan dilanjut, dekomposisi multiplikatif dari produksi bir bulanan Australia. Kenapa kita pilih dekomposisi multiplikatif?
karena amplitudo musimannya membesar secara proporsional terhadap tren. Trennya ini naik dari sekitar 90 megaliter di tahun 1956 ke puncaknya di sekitar 180 megaliter di tahun 1980-an. Nah, kalau musimannya di faktor Desember di 1,25 itu tertinggi, sedangkan di faktor Juni itu di 0,814 itu yang terendah. Nah, ini nih kalau musimannya konsisten sepanjang periode. Kalau yang residualnya hanya berfluktuasi kecil di sekitar 1, di mana tidak ada pola sistematis yang tersisa. Ini adalah indeks musiman, faktor musiman hasil dekomposisi multiplikatif yang tadi. Nah, di sini ada yang di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata. Nah, yang paling rendah atau yang paling di bawah rata-rata ada di bulan Juni, yaitu di 0,814. Sedangkan yang paling di atas rata-rata itu ada di bulan Desember, di 1,2516. Akan dilanjut, ini adalah plot musiman. Ini adalah monplot, itu rata-rata produksi per bulan. Yang tertinggi ada di Desember, yang terendah ada di Juni. Selisihnya kita bisa hitung tadi 59,64 megaliter. Nah, karena Desember dan Juni, itu kita bisa bilang kalau ini adalah pola yang mencerminkan bahwa musim panas di Australia versus musim dingin di Australia. Di mana musim panasnya itu antara Oktober ke Desember versus dengan musim dinginnya itu Juni ke Juli. Ini juga plot musiman, tapi ini adalah season plot, yaitu profil produksi tahunan, di mana setiap garisnya ini adalah 1 tahun pengamatan. Nah, profil yang berbentuk lembah ada di bulan Juni ke Juli, sedangkan yang di puncaknya ada di November ke Desember, di mana ini konsisten di seluruh tahun. Nah, garis-garis yang paling bawah itu adalah tahun awal naik ke atas gitu kan. Kita bisa bilang kalau ini bisa mengonfirmasi bahwa komponen musimannya stabil dan bisa diramalkan. Nah, dari seluruh tahapan eksplorasi dan visualisasi yang dilakukan, kita bisa ringkas. Yang pertama, ada data 476 observasi bulanan tanpa missing value. Yang kedua, trennya naik dari 90 megaliter di tahun 1956 ke puncaknya di tahun 1980-an di angka 217,8 megaliter. Yang ketiga, pola musimannya multiplikatif, puncaknya di Desember di angka 1,2516 dan lembahnya di bulan Juni di angka 0,814. Nah, yang keempat, dekomposisi multiplikatif berhasil, di mana residualnya mendekati 1 yang tanpa pola. Yang kelima, datanya membutuhkan sarima dengan D kecilnya 1 dan D besarnya 1. Seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, pada plot deret waktu, data menunjukkan tren naik dan fluktuasi musiman yang membesar seiring waktu, di mana ini tuh mengindikasikan bahwa data belum stasioner, sehingga memerlukan uji secara statistik melalui augmented equivalent buat mau ngetes nih apakah datanya itu udah stasioner atau belum. Terus hasilnya menunjukkan bahwa nilai statistiknya itu sebesar min 4,0218 dengan p-value-nya sebesar 0,01. Dimana meskipun H0 ditolak secara statistik, hal ini tuh perlu diverifikasi lebih lanjut melalui plot ACF dan PHCF-nya. Bisa dilihat pada plot di bawah ini. Yang pertama, ACF dulu terlihat nilai yang sangat tinggi pada leg-leg awal dan turun sangat lambat, disertai lonjakan signifikan yang berulang pada setiap kelipatan leg 12, di mana itu tuh merupakan ciri khas data yang mengandung tren dan komponen musiman. Sedangkan pada plot PHCF-nya itu nilainya signifikan tinggi di leg 1 sekitar 0,6 terus turun, tapi itu masih ada beberapa leg yang signifikan terutama di sekitar leg 12 kayak sekitar 0,4. Di mana kedua pola ini tuh memperkuat kesimpulan kalau datanya tuh emang belum stasioner dan diperlukan difference sensing. Terus melalui fungsi NDIF dan SDIF-nya itu diperoleh NDIF-nya sama dengan 1 dan SDIF-nya sama dengan 1 juga. Artinya apa? Artinya tuh data memang memerlukan 1 kali regular difference sensing dan 1 kali seasonal difference sensing dengan leg 12. Masuk ke tahap berikutnya yaitu differencing, di mana di tahap ini tuh bakal dilakuin 2 tahap differencing. Yang pertama itu adalah seasonal differencing dengan tujuan buat ngehilangin pola musiman periodik yang berulang setiap
12 bulan. Terus setelah dites, di uji ADF-nya, itu tuh nunjukin nilai statistik sebesar min 5,9931 dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Artinya apa? Artinya tuh komponen musimannya tuh udah berhasil dieliminasi dan deretnya tuh udah stasioner secara musiman. Terus lanjut ke tahap kedua yaitu regular differencing order 1 yang tujuannya tuh buat ngehilangin tren jangka panjang yang masih tersisa. Terus di uji ADF lagi nunjukin kalau misalkan nilai statistiknya itu min 15,987 dengan p-value kurang dari 0,01 yang konfirmasi bahwa trennya tuh udah berhasil dihilangkan sepenuhnya. Kita juga bisa ngebandingin dari ketiga plotnya yang perbedaannya tuh sangat terlihat jelas. Di data asli masih nunjukin tren naik yang jelas dengan fluktuasi musiman yang membesar. Terus setelah seasonal differencing, fluktuasinya tuh mulai stabil di sekitar 0 ya walaupun masih ada sedikit pola yang tersisa. Terus lanjut di differencing kedua, itu tuh deretnya tuh udah berfluktuasi merata dan acak di sekitar 0 tanpa tren maupun tanpa pola musiman yang nunjukin kalau misalkan deret nabla-nabla 12 YT-nya tuh udah stasioner sepenuhnya dan siap buat masuk ke spesifikasi model. Setelah deret dinyatakan stasioner, maka langkah berikutnya adalah spesifikasi model yang bakal dilakukan melalui analisis plot ACF dan PACF-nya pada deret nabla-nabla 12 YT buat nentuin nih ordo komponen model sarimanya. Terus kalau misalkan dilihat pada plot ACF-nya, kelihatan kalau nilai signifikan negatif tuh di leg 1 sekitar min 0,50. Kemudian cut off dan gak signifikan di leg-leg berikutnya kecuali di leg 12 yang juga signifikan negatif di sekitar min 0,36. Terus pada leg 24 dan 36 tuh nggak signifikan nih ACF-nya. Di mana pola ini tuh mengindikasikan kalau komponen MA1 dengan Q sama dengan 1, sedangkan cut off di leg 12 tanpa kelanjutan di leg 24 tuh mengindikasikan kalau komponen MA musiman order satunya dengan Q besarnya sama dengan 1. Terus kalau misalkan dari PACF-nya nilai signifikan pada leg 1 hingga leg 5 dan tails off secara perlahan. Sementara pada leg 12-nya tuh nggak signifikan sehingga nggak perlu komponen SAR dan P besarnya tuh bernilai 0. Terus buat mempertegas penentuan ordo P dan Q-nya dilakukan analisis EACF dengan melihat pojok segitiga nolnya pada tabel. Teridentifikasi di sekitar posisi AR1, MA4, dan AR2, MA3. Ya walaupun nggak sepenuhnya konsisten, tapi kalau mempertimbangkan prinsip parsimoni, kandidat ordo Legorel yang dipertimbangkan adalah P-nya sama dengan 0 atau 1 dengan Q-nya sama dengan 1 atau 2 yang juga sejalan di hasil pembacaan ACPF, PCF sebelumnya tadi. Berdasarkan seluruh hasil analisis melalui ACF, PACF, EACF, ketemu nih kandidat-kandidat model yang udah ditetapin nilai D kecil sama dengan 1, D besar sama dengan 1, P besar sama dengan 0, dan Q besar sama dengan 1. Terus buat komponen reguler, ACF yang cut off di leg 1 itu bakal jadi dasar utama pemilihan Q kecilnya sama dengan 1. Sehingga model pertamanya itu Sarima 011 periode 12 yang merupakan model paling parsimoni tanpa komponen AR dan dipilih sebagai baseline karena pola ACF-nya tuh dominan menunjukkan cut off di leg 1. Selanjutnya model kedua Sarima 111 periode 12 itu tuh ditambahin komponen AR1-nya berdasarkan PACF yang masih signifikan di leg 1. Itu juga sejalan dengan pojok EACF di baris AR sama dengan 1. Lanjut ke model ketiga, Sarima 012 periode 12 itu dipilih karena walaupun ACF cut off dominan di leg 1, tapi itu masih terdapat indikasi sinyal lemah di leg 2 yang perlu diuji. Sementara tabel EACF-nya itu tidak memberikan pojok yang cukup bersih buat nentuin ordo yang lebih tinggi secara tegas. Jadi ketiga model itu sudah ditetapkan yang dimana selanjutnya tuh bakal di tes kriteria AIC-BIC-nya buat tahap pendugaan parameter dan diagnostik model terbaiknya. Setelah kandidat model telah ditentukan, selanjutnya adalah pendugaan parameter. Pada tahap yang ini, kami
Melakukan pendugaan parameter terhadap 3 model kandidat yang sudah ditetapkan pada bagian sebelumnya. Kemudian kami akan mengestimasi parameter untuk setiap model ini menggunakan fungsi ARIMA pada perangkat lunak R. Kode program yang kami gunakan dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, kami menginisialisasi semua modelnya terhadap variabel, di mana model 1 sebagai M1, model 2 sebagai M2, model 3 sebagai M3. Kemudian kami membuat fungsi ringkasan parameter untuk memudahkan kami melakukan pendugaan parameter. Di sini kami dapat melihat estimasi dari parameter tersebut, kemudian standar errornya, dan z-value-nya. Selanjutnya, kami melakukan estimasi kepada semua model. Yang pertama adalah model Sarima dengan komponen non-musiman 011, komponen musiman 011 berperiode 12. Kemudian kami memanggil modelnya menggunakan fungsi parameter yang sudah kami tentukan sebelumnya, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas, seluruh parameter itu memiliki z-value yang jauh lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dianggap signifikan terhadap taraf signifikansi 0,05. Kemudian komponen minus 0,899 ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kuat komponen moving average non-musiman, sedangkan parameter SMA sebesar 0,84 menunjukkan adanya pengaruh moving average musiman yang kuat pada lag 12 bulan. Kemudian model ini menghasilkan nilai varians residual sebesar 103,11 dan juga likelihood sebesar minus 1.738,799. Selanjutnya adalah model dengan tambahan autoregresif atau AR1, di mana modelnya adalah Sarima dengan komponen non-musiman 111 dan komponen musiman 011 dengan periode 12. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, seluruh parameter model ini memiliki z-value yang lebih besar dari 1,96, kemudian parameter AR1 ini bernilai minus 0,1722 yang mengindikasi bahwa komponennya ini relatif kecil namun signifikan. Kemudian dibandingkan model yang sebelumnya, nilai residual variansi ini lebih kecil dan log likelihood-nya lebih besar, mengindikasi peningkatan kecocokan model yang lebih besar dibandingkan model yang sebelumnya. Model yang terakhir adalah model Sarima dengan komponen non-musiman 012 dan komponen musiman 011 dengan periode 12. Dapat dilihat outputnya pada tabel berikut. Kemudian di sini kami mendapati bahwa seluruh parameter model ini signifikan pada taraf 0,05, kemudian komponen EMA1, EMA2, dan SMA1 berhasil menangkap struktur ketergantungan non-musiman maupun musiman pada data. Kemudian nilai sigma kuadrat yaitu sebesar 99,1019 merupakan yang terkecil dibandingkan model-model sebelumnya, sedangkan nilai likelihood minus 1.729,874 merupakan yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang lebih baik terhadap data dibandingkan model-model sebelumnya. Selanjutnya, kita dapat menentukan model terbaik dari ketiga model sebelumnya dengan melakukan perbandingan kriteria AIC dan juga BIC. Semakin kecil nilai AIC dan BIC-nya, maka semakin baik model ini dalam menyeimbangkan goodness of fit dan juga kompleksitas modelnya. Nah, untuk ringkasannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas, model yang ketiga memiliki nilai AIC dan BIC yang paling kecil di antara seluruh model lainnya. Selain itu, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, model ini juga memiliki nilai log likelihood dan variansi residual, nilai likelihood yang terbesar dan juga variansi residual yang terkecil. Seluruh parameter model juga signifikan secara statistik pada taraf 0,05. Dengan demikian, model yang ketiga yaitu model Sarima dengan komponen non-musiman 012 dan komponen musiman 011 dengan periode 12 dipilih sebagai model terbaik untuk merepresentasikan data produksi bir bulanan Australia, dan selanjutnya akan digunakan pada tahap diagnostik residual. Langkah selanjutnya yakni diagnostik model. Pada langkah ini, tahap pertamanya yakni pemeriksaan diagnostik visual menggunakan TS Diag. Pada tahap ini akan ditampilkan 3 panel.
Panel pertama yakni plot residual terstandar terhadap runtun waktu. Dapat dilihat dalam plot berikut bahwa terdapat fluktuasi di sekitar nol yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi white noise dalam panel pertama ini belum dapat terpenuhi. Panel kedua yakni plot autocorrelation function dari residual. Dapat dilihat dalam plot ini bahwa terdapat beberapa lag yang sudah melewati batas signifikansi. Hal ini juga menunjukkan bahwa asumsi white noise dalam plot ini belum juga terpenuhi. Selanjutnya, terdapat panel terakhir yakni plot p-values dalam statistik Ljungbox. Pada plot ini dapat dilihat bahwa semua nilai p-values berada di bawah 0,5 pada semua lag, yang menunjukkan bahwa panel tersebut juga belum dapat memenuhi asumsi white noise. Sehingga secara visual, ketiga panel yang ditampilkan belum dapat memenuhi asumsi white noise. Tahap selanjutnya yakni tahap uji Ljungbox. Uji Ljungbox digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi pada residual secara serentak hingga lag tertentu dengan hipotesis sebagai berikut. H0, residual tidak berautokorelasi atau bersifat white noise. H1, terdapat autokorelasi pada residual. Derajat bebas uji disesuaikan dengan jumlah parameter ARMA yang diestimasi. Pada model ini digunakan 3 parameter ARMA sehingga terdapat 3 lag berbeda, yakni lag 12, 24, dan 36 untuk dilakukan pengujian. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa p-value yang didapat kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa H0 tidak ditolak, sehingga residual tidak berautokorelasi atau bersifat white noise. Tahap selanjutnya yakni tahap uji keacakan residual atau Range test. Range test menguji keacakan residual berdasarkan banyaknya rangkaian atau run nilai di atas dan di bawah nilai tengah. Hipotesis uji adalah sebagai berikut. H0 residual bersifat acak, H1 residual tidak bersifat acak atau terdapat pola. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh nilai p-value range test sebesar 0,1420. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga residual tidak bersifat acak dan asumsi keacakan dapat terpenuhi. Tahap selanjutnya akan dilakukan uji normalitas residual menggunakan QQ-plot dan Shapiro-Wilk. Normalitas residual diperiksa secara visual melalui normal QQ-plot dan secara formal melalui uji Shapiro-Wilk dengan hipotesis sebagai berikut. H0 residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Dapat dilihat pada gambar bahwa titik-titik residual mengikuti garis lurus, maka residual cenderung berdistribusi normal. Hasil uji Shapiro-Wilk memberikan statistik W sama dengan 0,97745 dengan p-value 9,966 E pangkat min 7. Karena p-value kurang dari 0,05, maka H0 tidak ditolak sehingga residual dapat dianggap berdistribusi normal. Setelah dilakukannya diagnostik model, langkah selanjutnya yakni pemeriksaan overfitting. 4 model pembanding digunakan untuk memeriksa overfitting pada model, yakni Sarima 01301112, Sarima 112011112, Sarima 01201212, dan Sarima 01211112. Dapat dilihat nilai AIC pada gambar berikut. Didapat seluruh parameter tambahan pada keempat model pembanding, tidak ada model yang menghasilkan AIC lebih kecil yang signifikan dibandingkan 3465,75 dari model utama. Maka model Sarima 01201112 terbukti tidak mengalami underfitting maupun overfitting. Langkah terakhir yakni peramalan untuk 24 bulan ke depan menggunakan model Sarima 012-011-12. Dapat dilihat dalam plot berikut bahwa peramalan berhasil mempertahankan pola musiman dengan lembah pada bulan Juni sampai Juli dan puncak pada bulan November ke Desember. Setelah dilakukannya beberapa langkah dan tahap, kami mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pola data non-stasioner, tren naik lalu melandai, dan musiman multiplikatif kuat dengan puncak November-Desember dan lembah Juni-Juli.
Model terbaik yakni Sarima 01201112 dengan AIC 3465,75 dan BIC 3482,30 terkecil. Semua parameter juga signifikan. Diagnostik residual belum memenuhi seluruh asumsi white noise, namun pemeriksaan overfitting tidak menemukan model yang lebih baik, sehingga model tetap dipertahankan. Peramalan 24 bulan ke depan, yakni September 1995 sampai Agustus 1997, berhasil mempertahankan pola musiman. Kami juga memiliki berbagai saran, yakni dapat mempertimbangkan pemodelan dengan transformasi box chocks atau model pembanting seperti ETS dan Holt Winters. Validasi akurasi peramalan sebaiknya membagi data menjadi data latih dan data uji sehingga MAPE atau RMSE dapat dihitung secara objektif. Dan yang terakhir adalah perbarui model dengan data terkini untuk penggunaan lebih praktis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah ucap maupun salah tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.